Yang namanya cuaca pasti sulit ditebak kan ya. Semacam menebak orang yang kita taksir. Suka nggak ya sama kita? Ah, udahlah. Mumpung beberapa hari ini cerah, besok aku akan jalan-jalan ke Bali bagian utara. Sebenarnya tempat yang akan aku kunjungi ini udah terkenal gitu. Jalanannya luas dan lebih lega daripada Bali Selatan. Siang ini aku awali dengan makan siang di desa Pesinggahan. Letaknya di Jalan Kresna, tinggal ikutin jalan sekitar 5 menit sampai menemukan lesehan Mertasari Pesinggahan. Hahaha, tenang saja. Walau datang siang, mereka bakar sate ikannya itu lebih dari 2000 tusuk per hari. Untuk resep makanan di sini merupakan resep turun-temurun sejak tahun 80-an. Karena namanya lesehan, ya kita duduk lesehan gitu. Ada semacam panggung atau apalah ini namanya. Untuk menunya cuma satu macam, sate lilit ikan tuna yang ikannya fresh banget dari pantai yang ada di dekat sini. Ada kacang, sambal matah yang segernya juara. Makan di sini palingan cuma bayar 30 ribuan per orang, tapi dijamin bakalan ingin balik lagi. Oke, mari kita melanjutkan perjalanan menuju Desa Tenganan. Masuk ke desa ini kita cukup bayar donasi. Sebelum masuk ada semacam galeri foto gitu, foto yang dipajang yang menggambarkan kondisi Desa Tenganan dari masa lalu. Desa Tenganan terkenal dengan tradisi perang pandan yang dilakukan pemudanya hampir setiap tahun. Kalian tahu nggak kalau desa ini masuk dalam Bali Aga? Desa yang masih mempertahankan adat istiadat peninggalan leluhur dari zaman sebelum kerajaan Majapahit. Kalau aku lihat untuk arsitektur rumah, balai pertemuan, dan pura yang dibangun di desa ini masih mempertahankan aturan adat istiadat. Bangunan rumah penduduk di sini terbuat dari campuran batu merah, batu sungai, tanah, dan mempunyai ukuran yang relatif sama. Satu hal yang jarang aku temukan di desa lain di Pulau Bali, yaitu pengrajin lontar. Bapaknya melukis di atas daun lontar yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Saking sukanya sama lukisan hasil bapak ini, akhirnya aku membeli dengan menuliskan namaku di atas lukisannya. Selain itu, desa ini menjadi desa penghasil kain geringsing dengan teknik khusus yang sudah terkenal ke seluruh mancanegara. Warga di sini juga banyak jadi pelukis telur yang dijual langsung di depan halaman rumah mereka. Telur yang dilukis biasanya bergambar barong Bali, penari Bali, dan semua tentang Bali. Sampai sekarang kalau aku lihat, warga di desa ini suka bergotong royong. Sekarang aku menuju ke penginapan yang sudah aku booking. Setelah
Setelah 1 jam di jalan, akhirnya aku nyampe juga di Palm Terrace. Hotel ini udah jadi bucket list aku sejak tahun 2020. Di sini aku beruntung, aku mendapatkan harga 780.000 untuk 1 malam. Ketika proses check-in, aku kaget karena ternyata di sini kamarnya nggak begitu banyak. Sekarang aku udah dapat kunci kamar dan kebetulan kamar aku paling pojok. Let's go, kita room tour dulu. Ini nih yang mau aku kasih lihat ke kalian. Jadi di kamarnya ada sofa dan kulkasnya di bagian depan. Untuk ukuran kasur ini king size dan kamar mandinya ada di bagian belakang. Jadi tadi kita masuk dari pintu bagian belakang. Jadi di sini ada kotak rahasia, isinya ada teh dan kopi dari Palm Terrace. Thank you. Kalau yang ini berbayar ya guys. Untuk minibarnya juga disediain, ada bir, ada wine, tapi berbayar juga. Karena posisi Palm Terrace itu di tengah-tengah hutan, jadi disediakan juga ada baygon, obat nyamuk. Balikan lagi musim hujan ya, jadi ada payung juga di kamar kita. Sekarang kita room tour dulu ke bagian kamar mandi. Ini bagian yang paling penting, tempat investasi. Dan ada 2 wastafelnya. Untuk amenitiesnya juga lengkap, ada gosok gigi, ada shaving kits, dan dia juga menggunakan produk Senzatia untuk perlengkapan mandi. Dan yang paling asik, ini dia bathtubnya semi outdoor gitu. Untuk showernya ada bagian indoor di belakang aku, bagian yang outdoor, dengan view kembali ke alam. Yang enaknya nginap di sini itu mereka udah kayak nyiapin paket-paket gitu. Kalian bisa ada trekking ke sawah-sawah, ada juga tur ke Pura Lempuyangan. Pura Lempuyangan itu kayak pura, terus kalian bisa foto yang ada bayangannya semacam ada air di bawahnya gitu. Terus dari sini juga dekat ke kaki Gunung Agung. Besok pagi rencananya kita mau santai ke sana. Tuh, ini aku order French toast. Tapi sayang banget mereka sebenarnya punya set afternoon tea gitu, semacam high tea gitu, tapi lagi habis, jadi ya udah ini aja. Good pagi, selamat morning. Kebayangkan paginya di sini tenang banget.
Pagi ini aku tetap melanjutkan perjalanan ke Savana Tianyar. Pagi ini sangatlah cerah sekali. Kita akan melewati jalan yang berliku. Kalian kalau kesini pakai Google Maps aja. Aku jamin kalian gak bakal nyasar kok. Kalau sudah sampai di Gapura ini berarti kalian berada di tempat yang tepat dan sudah berada di Savana Tianyar. Ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam dari Palm Terrace dan akhirnya kita nyampe juga di Savana Tianyar. Kalian udah pernah nonton vlog aku belum yang pendakian Gunung Agung? Nah, di Savana Tianyar ini view-nya itu Gunung Agung. Gunungnya menjulang tinggi banget. Pagi ini aku bersyukur sekali karena langitnya biru, cuacanya enak dan tidak terlalu panas. Di sebelah sini ada jalan dan pas sebelahnya lagi itu ada penambangan pasir. Jadi di bagian belakang ini kalian juga bisa melihat Selat Amet. Di sini lautannya luas banget. Jalan ke Savana Tianyar sudah bagus, kalian udah bisa bawa mobil sama motor langsung ke tengah lapangan ini. Sehabis dari Tianyar, aku langsung balik ke Palm Terrace untuk sarapan serta menunggu jam check out. Sebenarnya ya, masih banyak tempat yang bisa aku kunjungi yang gak jauh dari sini. Karena cuaca yang udah mulai mendung, aku harus melanjutkan perjalanan searah jalan balik ke Denpasar. Aku mampir di Taman Ujung. Untuk masuk ke Taman Ujung ini tiketnya Rp25.000, jadi nanti kalian akan dikasih gelang dan langsung masuk. Taman Ujung Sukasada ini dibangun pada tahun 1901. Dulu namanya kolam dirah, artinya kolam tempat pembuangan bagi orang yang menguasai ilmu hitam. Serem juga ya. Pada tahun 1909, Raja Karangasem memerintahkan seorang arsitektur dari Belanda namanya Van der Hen untuk bekerja sama dengan arsitektur dari Cina dan Bali. Jadi mereka bertiga itu mengembangkan kawasan ini yang dari mulanya dari kolam dirah menjadi sebuah taman yang bagus banget yang digunakan oleh raja untuk menjamu tamu serta tempat beristirahatnya raja. Di dalam ruangan ini dipajang beberapa foto-foto yang bernilai sejarah. Seperti foto yang ada di depan aku ini merupakan foto keluarga besar Raja Karangasem beserta 24 putra-putrinya dengan 2 orang pengasuh di Maskerdam pada tahun 1925. Di sini terdapat kamar raja yang dikeramatkan. Kamar ini cuma dikhususkan untuk orang yang melakukan persembahyangan dan meditasi. Jadi tidak dibuka untuk umum. Di sini para pengunjung bisa duduk santai dan semuanya itu berada di depan kolam yang mengelilingi bangunan ini. Dulunya Taman Ujung ini digunakan oleh raja untuk menyambut tamu-tamunya yang datang dari luar negeri dan dalam negeri. Dan kawasan ini sempat juga menjadi tempat pembuangan pada zaman penjajahan. Habis dari sini masih ada satu tempat lagi yang aku ingin kunjungi. Tenang, kita nggak tersesat kok walaupun letaknya dekat dari jalan utama.
kita harus menyusuri jalanan yang dipenuhi pohon kelapa. Sekarang aku di Bali Chocolate Factory. Untuk masuk ke sini kita cuma bayar 10.000 dan petugasnya memberikan kita satu sabun yang terbuat dari kelapa. Di sini kita bisa main ayunan atau duduk menghadap pantai. Areanya cukup luas untuk bersantai sambil menunggu sunset. Dulunya di sini kita bisa mini tour gitu melihat pembuatan coklat. Tapi mungkin karena efek pandemi ya, kegiatannya jadi nggak ada. Tapi tetap seru kok tempat ini untuk dikunjungi, apalagi dengan si dia. Anyway, kalian dapat salam nih dari si angsa penjaga Bali Chocolate Factory. Aku balik dulu ya. Karangasem, aku segera kembali.